Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hamka Siregar dalam acara Bukan Cuap Kaleng-Kaleng, spektakuler, luar biasa, berkah. Pada hari ini saya kedatangan sahabat saya. Beliau ini adalah guru saya dan dia ini adalah mantan produser saya juga, yaitu Budi Tambusai. Selamat malam, Bang Selamat Budi. malam. Mas Budi Tambusai. Iya. Ngomong-ngomong, ini kan banyak orang juga bertanya Budi Tambusai. Mungkin nama ente ini kan sudah terkenal di mana-mana ya. Amin. Artinya Tambusainya itu apa sebetulnya? Jadi gini, ada sebuah televisi Mm-mm. pertama berdiri di Indonesia Mm-mm. tahun 61. Saya pertama berkarir melalui itu, Televisi. televisi itu. Ah. Ya kalau boleh gue sebutin nggak? Oh, Televisinya. ya artinya yang nggak usah ada, salah satu TV aja. Nah, salah satu TV. Ya. Di mana di situ ada sebuah taman. Bisa mundur nggak dikit? Ya. Ini acara nih enak nih, nyantai. Awalnya itu Ya. disebutnya Taman Budaya. Taman budaya ya. Pada waktu itu karena Ya. mereka yang datang berkesenian untuk menjadi seorang budaya, untuk menjadi artis, Iya. banyak macam lah. Iya. Konon karena namanya anak muda kan, Mm. banyak yang menggunakan bahasa itu menjadi sebuah kesalahan. Mm. Artinya dia beranjak-anjak, aku ini casting director, aku ini. Wah, tapi semua perempuan itu terlena lah. Mm. Karena pada waktu itu kan siapa sih nggak pengen jadi artis, men? Iya. Tahun itu berapa sih? Itu tahun di bawah 90. Tahun Di bawah 90. masih 80 sekian lah ya. Ya 88, 86. Ya, Ibu Mahitisnya waktu itu sinetron itu lagi topnya di stasiun televisi itu. Lokal. Nasional. Oke. Nasional. Iya. Nah, disitulah tiba-tiba Taman Budaya itu berubah menjadi Taman Buaya. Taman Buaya. Nah, berhubung kanon pada waktu itu saya berkecimpung di dunia ini, ada seorang seniman-seniman yang menyebut bahwa mereka mungkin melihat temperamen saya yang agak aneh. Iya. Bang Hamka sendiri tahu kan keanehan saya itu kadang unik atau eksentrik kan susah dibedakan. Betul. Nah, dari kata itu timbullah mereka teman-teman menyebut bahwa kayaknya si Budi ini orangnya begini-begini. Iya. Akhirnya gue bilang, udah namain aja Budi Taman Buaya. Apa Taman Buaya itu? Tambusenya itu loh. Nah, pada waktu itu dia menemukan nama saya Budi Tambuse. Sebenarnya singkatan daripada Taman Buaya itu tadi. Dan sekitarnya. Wah, luar biasa, keren. Itu awal mulanya tercipta nama Budi Tambusai. Nah, Mas Budi Tambusai ini saya panggil Mas Bud aja ya. Boleh. Mas Bud sendiri itu sebetulnya asalnya dari mana? Kalau saya blasteran campuran. Blasteran ya? Ya, dari Yogyakarta. Bapak dari Yogyakarta. Ibu? Kalau ibu biasa dari Jawa juga. Cuman dia keturunan, jadi dia di daerah Republik Ngapak-Ngapak. Oke, Republik Ngapak-Ngapak ya. Artinya memang Mas Budi ini adalah salah satu seniman yang masih bertahan sampai 2020. Amin. Sejak tahun 1980. Waktu itu masih aktor kita. Aktor ya? Aktor panggung. Iya. Masih berkecimpung di situ. Dunia panggung, sempat mengalami dunia panggung. Sempat di panggung berapa lama pada zaman itu? Saya sempat sampai 10 tahun. 10 tahun Ya. manggung. Jadi aktor. Terakhir kali saya itu dijuluki Jenderal Sudirman pada waktu itu, di mana ada sebuah pagelaran tahun 98. Ya. Itu sebuah televisi itu menayangkan Sahabat Perjalanan Bangsa. Pada waktu itu saya dikasih menjadi Jenderal Sudirman. Tokohnya, pemainnya luar biasa waktu itu. banyak lah ya. Banyak, ada beberapa orang artis lah, artinya nggak kita Seperti- perlu sebut nama lah. ya, Tapi ada aktor-aktris Artis. terkenal pada zaman itu. pada waktu itu Dan semua Mas Bud itu menjadi menokohkan karakter itu. karakter itu. Betul. Wih, spektakuler, luar biasa. Nah, tetapi kan Mas Budi ini di samping seorang aktor di era setelah 95 ke atas itu kan konon sempat menjadi produser ya. Betul. Itu produser panggung juga ya. Panggung panggung, terus iklan layanan masyarakat juga. Oh, PSA. PSA. Iklan layanan masyarakat menjadi produser di Iya, situ. betul. Pada waktu itu
saya pertama kali ngerjain orang belum safety belt. Iya. Kami dapat pesanan dari Departemen Perhubungan. Di mana waktu itu saya pasang gogon almarhum itu. Iya, iya. Terus habis itu saya dapat lagi, diborong lagi Jakarta Hijau Burungku Berkicau. Dari situ saya dapat lagi waktu itu anak sekolah masih suka tawuran. Iya, iya. Kita bikin lagi belajar yes tawuran no. Oke, artinya ada pesan-pesan yang luar biasa buat negeri ini, betul. di mana Mas Bud ini memproduseri tentang seatbelt tadi, Betul. tentang keamanan berkendaraan, Betul. bagaimana setiap penumpang itu harus menjaga keamanannya Betul, sendiri betul. atau keamanan keluarganya. Ya. Setelah itu baru penghijauan tadi ya, Jakarta Hijau Burungku Berkicau. Pada Jakarta waktu itu, Hijau Burungku Berkicau. berhijau, luar biasa. Temanya kok keren-keren banget sih Mas Bud. Karena tema itu memang apa ya, kita kan harus mencari brand. Bagaimana membuat iklan yang hanya dengan 30 second, 60 second harus orang langsung nyampe pesannya. Oke, keren. Nah, Mas Budi ini di samping seorang aktor, produser juga ya, tapi sekarang menangani bermacam-macam kreator. Betul. Artinya Mas Budi juga menjadi seorang di balik panggung. Ya. Nah, kesini-sininya ini Mas Budi apa yang dikerjakan sekarang ini? Kalau sekarang saya banyak berkecimpung, banyak rekan-rekan yang masih mempergunakan saya. Artinya untuk masih sebatas pada bagaimana kalau saya pasang artis ini, apakah masih bisa menjadi up atau tidak casting director? Menjadi casting director. Betul. Di sebuah perusahaan ya, PH ya. Betul. Artinya itu bentuk apa, film, sinetron atau apa? Kami sinetron. Sinetron ya, artinya di situ Mas Budi Tambusa itu menjadi casting director. Iya, artinya menempatkan aktor-aktor artis yang pas. Yang pas. Artinya jangan sampai miscasting dalam sebuah produksi. Betul. Woi, luar biasa ini Mas Budi, ini spektakuler banget, keren banget. Terima kasih. Saya sangat sangat senang banget, apresiasi karena beliau ini sebetulnya sahabat saya lama juga ini. Dulu kita sempat satu produksi. Oh iya, waktu itu kita dengan orang luar. Waktu itu Bule dulu produsernya. Bule betul. Kita kerja. Perusahaannya nggak usah kita sebut. Oh iya, nggak usah kita sebut. Pada waktu itu ya saya kan mengasing abang ya, cara kerja saya seperti itu. Iya. Bagaimana saya memperlakukan abang sebagai raja dalam aktor itu. Iya. Saya harus kasih semua, bahkan apapun yang terjadi di lapangan saya harus bertanggung jawab. Fasilitas saya dulu Bang Budi yang siapkan ya. Mas Budi ya. Bagaimana? Memang itu kebutuhan dari sebuah produksi. Iya. Tapi Mas Budi yang menangani itu pada zaman itu. Iya. Itu tahun berapa sih dulu kita itu kerja sama? 97. Gila ya, udah lama banget. 97 kita Iya. udah pernah kerja sama. Untuk sebuah produksi yang spektakuler. Ya, yang produsernya bule pada zaman itu. Saya hanya mewakili casting director sama koordinator production. Koordinator production. Dari casting menjadi koordinator production. Di situ saya harus maksimalkan bahwa artis Indonesia itu seperti ini, gitu. Enggak different juga, bahwa mereka juga membutuhkan bagaimana dia dijemput yang tepat dengan mobil yang harus ber-AC. Oh Kan gitu tahu ya. sendiri kan? Disiplin ya dulu kita ya. Karena prinsipnya sebuah apapun karya itu harus ada 3A. 3A itu apa itu 3A? 3A itu. Yang pertama. Yang pertama itu AC. Kalau AC-nya udah bagus, oke kan? Tinggal sekarang aktornya bagaimana? Iya. Itu A yang kedua ya. Yang kedua itu kalau udah aktornya oke, anggarannya. Nah, karena itu menyangkut semua kebersamaannya harus bagus. Harus dijalin dengan baik. Iya, betul. 3A. Iya. AC dia harus tenang, dingin dulu kita semua. Iya, kalau nggak tenang kan kita sebuah produksi kadang panas lah ini ya. Iya. Kita juga tahu kan, oh iya benar juga. Nanti dia konsentrasi bermain. Artinya memang harus disiapkan tempat buat mereka, walaupun itu supaya mereka nyaman. Betul, supaya bisa mereka bermain dengan baik. Ya, walaupun itu outdoor. Oke, outdoor kita harus bikin pedok, yang harus ada AC-nya juga. Itu sebenarnya harus dijalankan. Tapi kadang kan orang kita ya nggak usah pakai ini, terus di mobil aja gini kan. Kita kayak nggak kerja. Jadi fasilitasnya artis masa kita pakai? Iya. Itu saya yang pantangan buat saya. Sehingga memang Mas Budi menyiapkan semuanya kebutuhan aktor itu supaya aktor kita itu bermain dengan baik dan konsentrasi dalam permainan luar biasa. Bagaimana pada waktu itu Bang Hamka masih ingat nggak? Dikala abang keluar dari pedok, mundur dikit ya. Keluar dari pedok,
panas berjalan, Hmm. entah mau kemana. Hmm. Saya kan dipanggil sama bule itu. Oh iya iya iya. Budi sini. Yes, Mister, ini. Give me the umbrella. Bagaimana abang saya perlakukan sebagai raja aktor saya? Hmm. Harus saya payungin. Takut. Satu, Hmm. kalau abang sakit, kita nggak bisa syuting. Yang rugi produser juga. Luar biasa. Iya iya iya. Nah, itu saya pikirkan kerugian-kerugian kalau saya ini fatalnya nanti ke sini. Oh dulu kita sempat berapa episode itu ya? 13. 13 episode. 13. Kita kerjakan 1 bulan ya? 1 bulan hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan kita kerjakan. Cuman, Dulu sangat detail banget ya. ya, mau tayang di Indonesia nggak jadi. Hmm. Akhirnya ke Singapura lah. Oh gitu ya Iya. pada zaman itu. Ya. Buang Saya ke sudah setelah itu saya kan memang artinya saya pindah-pindah kemana-mana pada zaman itu. Oh iya. Sehingga saya udah nggak lagi ingat-ingat lagi begitu produksi dulu. Kalau kita udah dipanggil judul 1, judul 2, kadang-kadang judul 3, judul berapa? Oh kita sudah mulai nggak paham gitu kan. Iya betul. Nah, nah sejak itu kita berpisah ya. Berpisah. Nah, sekarang Mas Budi di era yang sekarang lagi begini keadaannya apa yang dilakukan? Apa memang apa memang Mas Budi apa memang Mas Budi itu apa yang dilakukan? Saya tetap berkesenian. Oh, tetap berkesenian ya. Tetap Oh, oke di sambil. bidang yang saya tekuni karena saya harus tahu bahwa apa kata orang itu sialah pada profesi. Kalau lu udah ngambil kesempatan tidak akan datang 2 kali. Profesi lu harus kamu jaga. Itu saya sampai sekarang. Oke, keren. Jadi, Artinya tetap semangat ya. Saya tetap semangat Iya. dan masih bisa juga berkegiatan. Berkegiatan. Artinya saya bekerja masih ada yang, Bud, coba bantu saya apa? Oh, duduk tentang ini, bikin ini, bikin tontonan apa lagi. Bahkan penggalangan dana kita juga masuk. Iya. Artinya tetap Mas Budi ini tetap berkreativitas. Betul. Melakukan sesuatu bukan hanya untuk TV, Bukan. tetapi di luar pun selalu bermain itu ya. Bermain itu. Kemarin kita bikin pameran kartun. Pameran kartun di. Kelas dunia di Borobudur. Oke. Jadi di Borobudur bagaimana kita meng-azet supaya pameran kartun, lomba pameran kartun ini bisa menarik. Iya luar biasa. Itu. Artinya tetap kreativitas lah Mas Budi ya. Iya. Nah, sekarang Mas Budi setelah menjadi katanya sutradara juga ya. Ya masih sampai sekarang. Sekarang ngederek apa yang dibuat sekarang, program apa? Saya banyak bikin hanya anak-anak muda saya bikin adjustment kontennya aja. Kalau saya menyuguhkan idenya begini, kontennya begini supaya orang tertarik itu aja. Sekarang ini. Nah. Oke. Nah, jadi Mas Budi juga termasuk konseptor. Ya larinya ke situ juga. Konseptor juga Mas Budi ya, membuat sebuah tayangan-tayangan yang bagus lah buat Iya. negara kita ini ya. Iya. Karena Iya. saya ada ini tapi belum ini. Saya ingin membuat W. W itu WWW. Nah, What woman wise. Bagaimana menjadi wanita yang wise. nah, Itu kan kebijak, wanita Ya. bijak di dalam era yang sekarang tahu sendirilah. nah, Kondisi seluruh dunia kan lagi kayak gini. nah. Nah itu bagaimana para perempuan ini bisa menjaga anaknya, yang masih lajang itu bisa eksis dalam hidupnya, tidak mengeluh wah gini karena ini ya itu. Nah. Nah, karena kan ini memang seluruh dunia kita berjamaah, apa susahnya? Oh, tetap dia tenang, sabar gitulah ya. Ya artinya sabar. Jangan Sabar. sampai dari ribut dengan Ya. suaminya. Iya. Jangan terjadi konflik. Nah, karena kan buat saya gini aja kok, hidup itu bukan bersaing, bukan apa. Kita nikmati Betul, apa yang kita berikan. Ya. Dan Ismail itu harus kita sayangi. Bagaimana kesehatan kita, Kehidupan kita Iya, itu harus kita kita jaga. keluarga kita jaga. Kalaupun tidak pun keluarga kita, orang lain pun perlu kita jaga. Iya. Karena ada sebuah yang saya pernah baca Iya. bahwa membuat senang orang itu sama-sama. Sebenarnya kita itu orang berhasil dan tidak berhasil sama. Iya. Kalau yang berhasil kita udah sukses, ketemu dengan orang yang tidak berhasil di jalan. Kalau kita cuma menengok, wah
ini lah kamu nggak bisa nolong, berarti kamu juga nggak berhasil. Iya, iya. Karena sedang diuji, yang nggak Iya. berhasil sedang diuji untuk menjadi berhasil, yang Ah. sudah berhasil juga harus menikmati, mensyukuri, membantu. Iya, iya, iya. Kan harus take and give-nya gitu. Wih, artinya memang kalau kita harus berbagi rezeki, intinya itu ya. Iya. Artinya walaupun orang berhasil, kita juga harus membantu orang itu. Iya. Tapi kalau kita tidak mau membantu orang itu, berarti kita tidak berhasil. Tidak berhasil. Karena tidak berhasil membantu orang itu. Iya. Wah, spektakuler, luar biasa ya. Rasa kesuksesan dan yang paling menyenangkan itu bisa membuat bahagia orang. Oh, apa tadi? Yang Rasa- menyenangkan itu apa? Yang menyenangkan bisa membahagiakan orang. Artinya kalau kita mau menyenangkan orang itu adalah membahagiakan diri Iya. kita juga. Gitu. Wah, Itu feedbacknya. feedbacknya luar biasa ya. Luar Jadi biasa. bagaimana ketemu orang walaupun nggak kenal ya kita, Pak, senyum Pak, ramah aja. Ah, Karena bangsa kita memang udah ramah dari dulu. iya, 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 iya. Kalaupun zaman sekarang kita ada anak-anak yang itu, ya memang mereka kan anak zaman sekarang perlu juga di adjustment supaya mengerti bahwa ini Sopan santun itu harus tetap terjaga. sopan santun harus tetap berjaga, Oh, ya, luar biasa. saling menghargai. Saling menghormati. Ya, tapi kan kita juga nggak menyalahkan. Hmm. Kadang gini Mas Hamka, ada yang saya pernah lihat itu anak muda itu sebenarnya sedih juga, cuman kan nggak kelihatan. Iya, iya, iya. Contohnya gini, pada waktu itu saya jalan di tengah jalan itu ada anak-anak, segerombolan anak sedang main game. Hmm. Nah, mereka main gamenya pintar. Hmm. Pas itu saya lihat ini, ternyata itu bahasanya sedih, cuman kita nggak nyampe orang tua sekarang. Hmm. Karena gini, pada waktu itu saya dengerin, kamu masuk aja ke sini, kalau kamu main game ini lu kan pintar, udah levelku udah tinggi, tapi aku nggak berani bang, aku suka nge-lag nih, HP-ku gini. Ya sederhana jawabannya. Iya, Nah, iya. si kawan yang di sana bilang, masuk aja nggak apa-apa, nanti pokoknya gua bantu. Tapi kalau aku masuk jadi ager, itu kan kesedihan, cuma Iya, kita iya. nggak bisa ngebaca. Iya. Oh, aku baru tahu Bang. Oh, ager itu dia akan terseok-seok kalau sampai masuk, jadi tidak maksimal. Berarti kan mereka harusnya sulit ganti handphone, ganti ini kan gitu. Supaya alatnya kuat. Alatnya kuat, tapi kan mereka tahu orang tuanya mampu atau enggak, kita kan nggak tahu. Oh, iya, iya. Nah, Maka tapi itu ada tadi saling membantu saling tadi ya. membantu tadi. Luar biasa ini, luar biasa dengan Mas Bud ini. Artinya hidup ini kita tidak berhasil apabila kita tidak mau membantu orang. Itu berarti kita tidak bisa berhasil, dalam arti kalau kita berhasil bantu orang aja itu baru berhasil namanya. Betul. Setuju maksudnya? Setuju. Memang itu tadi. Memang itu Harus membantu orang lain. harus membantu orang lain. Oke, artinya sesama ini kita harus saling menghormati, menjaga. Oh iya. Betul. Spektakuler. Apapun itu kita Iya, gitu. iya, Kita datang ke rumah teman. Hmm. Walaupun teman itu sedang susah nggak masalah buat kita. Iya, iya. Kalaupun apa masa iya nggak ada air putih. Mm-mm. Itu kan rezeki air Iya, putih. iya, iya. Bagaimana kita minumnya, walaupun susah masih bisa bagi air putih. Iya, iya. Itu udah luar biasa mas. Iya, iya. Terus kita setelah itu mau pulang, hati-hati di jalan. Kita juga didoakan baik kan. Iya, iya, iya. Cuman Luar kadang biasa nih, iya. konsepnya itu anak sekarang itu, wah dia lagi susah, gua kesana. Loh, bukan begitu. Hmm. Kan gitu. Iya, 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 iya. Itulah makanya kayak bicara yang sekarang lagi rame 3M itu sebenarnya baik 3M. Bagaimana lu pakai masker? Masker itu artinya bukan untuk penyakit corona, iya sekarang. Tapi zaman dulu orang tua kita udah ngasih tahu. Kenapa lu pakai masker? Supaya kalau ngomong hati-hati, tidak menyinggung orang, tidak ini, bikin orang nyaman. Gitu. Kalau orang harus cuci tangan, harus bersih. Iya, pikiran lu harus bersih. Makanya contohnya kita kayaknya rumah teman keren, mewah, kaya gini. Iya. Gua mau minta bantuan, dia. Ternyata dia nggak bisa membantu. Ya, nggak usah marah, nggak usah kesel. Berarti dia lagi tidak mau membantu. Berarti apa yang kita lihat di hati sama di mata kan beda. Wih, keren, luar biasa. Nah, yang spektakuler. lebih luar biasa lagi itu, Iya, iya. itu jaga jarak. Hmm. Nah, kenapa harus jaga jarak? Karena persoalannya memang iya saat ini sedang ada yang namanya penyakit itu. Tapi kan sebenarnya orang tua kita lebih tahu bahwa lo kalau punya teman, punya saudara, jaga jarak. Supaya kalau ada persoalan fleksibel menyelesaikannya, tarik ulurnya. Iya, Cepat selesai. Oke. Kan- Jadi memang sudah dari dulu ya orang Itu udah tua dari kita. dulu. Makanya banyak orang kalau udah jadi teman kita sukses terus, Nah. wah dia sekarang sombong. Sebenarnya dia ngomong nggak sadar. Tapi padahal kalau dia datang juga nggak masalah buat gue. Belum tentu sombong. Belum tentu sombong. Berarti orang itu berpikir suuzon dulu. Suuzon, udah Oh, itu negatif thinking. Makanya ya itu tadi, atur jarak lah yang benar. Supaya kalau kita menilai orang bisa tahu bahwa tidak semua apa yang kita lihat itu indah. Iya, iya, iya. Gitu. Tidak semua yang kita lihat itu indah. Ya. Wih, luar biasa. Artinya, Artinya ya bahwa
kelihatannya begini, oh iya luarnya begini, ternyata dalamnya begini. Iya, Oh iya. iya dalamnya begini, luarnya begini. Iya. Nah itu kan suatu keindahan yang harus kita dengan hati kita bisa melihat. Wah, luar Ini biasa. teman gue ini Hmm. memang banyak kerjaannya, Iya, iya. tapi kok nggak ngerti sama kita. Itu nggak bisa kita, wah dia udah gini nggak ngerti sama gue, gini-gini nggak ingat, nggak perlu itu Iya, buat iya. saya. Oh, tapi ini sering dialami oleh Mas Budi ya? Ya enggak, mungkin dia sibuk atau apa kan. Iya, oke. Dia sendiri kan, Artinya jangan berpikir negatif. ya Ada pesan begitu ya? seperti saya ketemu Mas Hamka. Ah. Berapa tahun kita nggak ketemu, Iya, iya. sekarang ketemu. Kalaupun kita nggak ketemu lama kan orang bisa aja kan berpikir bahwa dulu dia akrab tuh sama dia, sekarang kok enggak. Padahal bukan. Mas Hamka sibuk dengan Iya, iya, iya. per iya, episodenya berapa kita nggak tahu, Iya, rezeki iya. lagi konsentrasi di dunia peran yang kebenaran ada yang menerima untuk yang menjanjikan lah untuk Iya. rumah untuk apa. Ya saya kan harus memaklumi Iya, iya, bahwa dia setuju. sedang sibuk. Kenapa saya harus menilai dia Hamka ini sekarang begini? Nggak perlu buat Nggak saya. perlu ya. Ngapain gue harus berpikir kayak gitu? Kalau bisa gue doain dia lebih hebat dari gue. Wah, lebih hebat lagi lah. spektakuler, arti luar biasa. Ini Mas Budi ini adalah punya pola pikir yang luar biasa. Berpikir positif untuk menghindari pikiran yang negatif. Jadi orang itu harus berpikir positif dulu. Karena apa? Orang yang suka berpikir positif otomatis terhindar dari yang negatif. Dan juga kita energi kita berpikir nggak keruh. Enggak keruh. Enak aja, santai aja. Enjoy aja. Enjoy aja kayak di film-film. Lu Iya. bisa bikin film apa hidup lu nggak kayak di film-film? Iya, iya. Itu aja selesai Iya, persoalan. luas, spektakuler, luar biasa. Mas Budi, ini terima kasih banyak kita sudah ketemu. Next time kita atur waktu, kita ngobrol lagi. Oke, Bang. Karena ini banyak pesan-pesan moral yang Mas Budi sampaikan untuk acara saya ini, acara bukan cuap kaleng-kaleng. Tentu ini berisi ada pesan-pesan yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mas Budi. Sama-sama, Bang. Sampai jumpa. Semoga Mas Budi sehat selalu. Amin. Abang juga sehat selalu. Berkah rezekinya Berkah, semakin amin. berlipat ganda ya. Sama-sama. Iya, Abang semoga good luck. good luck, thank you. Para pemirsa dimanapun berada, teman-teman saya penonton bukan cuap kaleng-kaleng, kita doakan Mas Budi semoga beliau sehat selalu. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cuap kaleng-kaleng, bukan cuap kaleng-kaleng, bukan cuap kaleng-kaleng, bukan cuap kaleng-kaleng.